Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Gimana kabar kalian? Sehat semua? Ya, mudah-mudahan kita diberi kesehatan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ya, pada kali ini Pak Guru akan menyampaikan bab mengenai tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Ya, jadi untuk kali ini kita akan belajar mengenai kitab-kitab Allah. Sebelumnya ada yang tahu pengertian iman kepada kitab Allah itu apa? Iman kepada kitab Allah adalah mempercayai dan meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi atau rasul yang berisi wahyu Allah untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Kemudian yang kedua atau yang B, nama-nama kitab Allah Subhanahu wa taala dan rasul yang menerimanya. Yang pertama, ada kitab Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita imani, yaitu ada 4. Yang pertama, kitab Taurat. Yang kedua, kitab Injil. Yang ketiga, kitab Zabur. Dan yang keempat, Al-Quran. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tentang kitab Taurat. Kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam di Bukit Tursina di Mesir pada abad 12 sebelum Masehi. Pokok ajaran kitab Taurat berisi tentang akidah atau tauhid dan hukum-hukum syariat. Selanjutnya untuk yang kedua yaitu kitab Injil. Apa itu kitab Injil? Kitab Injil diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam sekitar abad pertama Masehi di daerah Yerusalem, Israel. Kitab Injil atau pokok ajaran kitab Injil sama dengan kitab sebelumnya. Namun sebagian menghapus hukum-hukum di kitab Taurat yang tidak sesuai dengan zaman itu. Kemudian untuk yang ketiga yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur diwahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam sekitar abad ke-10 sebelum Masehi di daerah Yerusalem, Israel. Pokok ajaran kitab Zabur berisi tentang zikir, nasihat, hikmah, tetapi tidak memuat hukum-hukum syariat. Kemudian yang keempat yaitu kitab Al-Quran yang sudah kita kenal sebelumnya. Apa itu kitab Al-Quran? Yaitu diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad ke-6 Masehi di 2 kota, yaitu kota Mekah dan Madinah, Arab Saudi. Al-Quran merupakan kitab suci terlengkap dan abadi sepanjang masa. Kitab ini membahas tentang akidah, hukum syariat, muamalat, janji dan ancaman, serta tarikh atau sejarah umat yang lampau. Nah, itulah anak-anak keempat kitab yang akan kita pelajari nanti. Gimana? Bisa dimengerti? Ya. Kemudian selanjutnya yaitu suhuf yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suhuf berarti lembaran wahyu Allah. Suhuf yang diturunkan Allah kepada para nabi berjumlah 100. Lalu siapakah nabi-nabi yang akan menerima suhuf? Yang pertama yaitu Nabi Syed alaihissalam, yaitu menerima sebanyak 50 suhuf.
Kemudian Nabi Idris alaihissalam menerima sebanyak 30 suhuf. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam menerima sebanyak 10 suhuf. Dan yang terakhir Nabi Musa alaihissalam menerima sebanyak 10 suhuf. Setelah kita mempelajari apa itu kitab dan suhuf, terdapat beberapa perbedaan antara kitab dan suhuf, yaitu kitab lebih lengkap, lebih lama masa berlakunya, dan sudah dibukukan. Lalu suhuf kurang lengkap, lebih singkat masa berlakunya, dan sudah dalam bentuk lembaran. Ya, jadi anak-anak, untuk yang selanjutnya, cara beriman kepada kitab Al-Quran. Yang pertama yaitu kita meyakini bahwa Al-Quran merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, meyakini bahwa isi Al-Quran mengandung kebenaran yang murni dan mutlak. Yang ketiga, membaca, mempelajari, memahami, dan mengamalkan ajaran yang ada di dalam. Kemudian keutamaan Al-Quran dari kitab yang lain yaitu: yang pertama, Al-Quran terpelihara kemurniannya hingga akhir zaman. 2. Tidak ada sesuatu makhluk pun yang dapat menandingi kehebatan Al-Quran. Yang ketiga, membaca Al-Quran merupakan ibadah. Dan yang keempat, isi Al-Quran mencangkup semua aspek kehidupan manusia yang fitrah. Hikmah iman kepada kitab-kitab Allah, yaitu yang pertama, mempertebal keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengetahui perhatian Allah terhadap hamba-hambanya yang menjadikan hidayah bagi setiap umat. Yang ketiga, mengetahui hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitab atau hukum-hukumnya sesuai keadaan setiap umat. Yang keempat, meyakinkan kita bahwa Al-Quran adalah risalah Nabi dan Rasul. 5. Menyadarkan kita akan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, menanamkan sikap toleransi terhadap penganut agama lainnya. Itulah penjelasan mengenai materi kitab-kitab Allah yang bisa Pak Guru sampaikan. Semoga mudah dipahami dan bermanfaat ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.